pada eh, sesi soal tanya jawab di salah satu channel televisi di Arab Saudi, yang mana acara dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Jadi ada seorang akhwat, seorang wanita yang menelepon beliau bertanya. Dia cerita bahwa anak-anaknya, putra-putrinya itu bersedekah kepada ayahnya yang sudah meninggal, yaitu suami dari yang bertanya ini. Bersedekah kepada ayahnya yang sudah meninggal. Si wanita ini bercerita bahwa ayahnya ini waktu selama hidup, atau suaminya ini, ayahnya anak-anaknya ini, selama hidup itu ibaratnya kurang dekat kepada Allah. Maka Syekh Shalih Fauzan menangkap itu, ditanya apakah dia sholat. Hal wa yusalli, apa dia itu sholat? Kadang-kadang ya Syekh. Maksudnya kadang-kadang gimana? Apakah kadang-kadang itu kadang-kadang ke masjid atau sholatnya di rumah? Enggak ya Syekh. Dia tidak di masjid, juga tidak sholat di rumah. Jarang sekali. Saya ulangi pertanyaan saya, katanya Syekh ini, apakah dia sholat atau tidak? Yang kau lihat gimana? Iya Syekh, dia sangat jarang sekali sholat. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, kalau begitu tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat sedekah yang dilakukan oleh anak-anakmu. Karena sholat perkara usul. Ya. Kalau orang sudah tidak sholat, man tarkus sholata muta'ammidan faqad kafar. Kata Syekh Shalih Fauzan, orang meninggalkan sholat sengaja, dia tidak mau sholat, maka dihukumi kafir. Dan kafir menurut pemahaman sahabat adalah rad anil millah. Itu murtad, keluar dari agama. Tidak ada di dalam Islam tempat bagi orang yang tidak sholat. Tidak ada. Ya. Tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Maka pastikan Anda, keluarga Anda, anak-anak keturunan Anda, sholatnya betul, sholatnya benar. Nah, pastikan mereka sholat semuanya. Paling tidak, persekotnya dengan doa jamaah. Sudah disampaikan kepada antum, doa yang luar biasa yang dimunajatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ini penegak sholat. Tapi Nabi Ibrahim tidak nafsi-nafsi jamaah. Beliau mengingat keturunannya. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Ya Allah, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa ini. Anda tahu bahwa Rasulullah itu keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Siapakah Nabi yang menerima perintah sholat ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh? Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Doa Nabi Ibrahim ini tembus. Bukan sekedar keturunannya penegak sholat, tapi yang menerima perintah sholat. Dan kita umat Rasulullah diwajibkan sholat 5 waktu. Ini kita ini umat keturunannya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad. Kita umatnya Nabi Muhammad. Ya. Oleh karenanya Nabi mengatakan, as-salatu umudul Islam. Salat ini tiangnya Islam. Ya. Maka siapa yang menegakkan Islam, dia menegakkan agama. Siapa yang menegakkan salat, dia menegakkan Islam. Dan yang meninggalkan salat, dia menghancurkan agamanya. Pondasi-pondasinya ditinggalkan. Ya, bahwa salat adalah tiang dari agama. Jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, pernah suatu ketika sholat jamaah. Sholat menjadi imam, ya, tentunya Amirul Mukminin, presiden pada saat itu, pemimpin tertinggi, mesti jadi imam. Abu Bakar jadi imam, Umar jadi imam, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, semua jadi imam. Karena mereka semua yang paling mengerti Al-Quran. Ya. Maka kemudian terjadilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dia ditikam oleh Abu Lulu Al-Majus. Al-Majusi dengan pisau yang kemudian bercabang 2 ujungnya. Sehingga tikamnya sekali jamaah, berkali-kali dalam sirah itu, sehingga tembus ke lambung, tembus ke ususnya Sayyidina Umar, sehingga beliau pun pingsan karena banyak keluar darah. Ya, walaupun ujung-ujungnya, singkatnya cerita, Abu Lulu Al-Majusi ini kemudian bunuh diri, ya, karena sama sahabat ditangkap, dia menancapkan pisaunya ke badannya sendiri. Walaupun sebelumnya dia sudah melukai beberapa kaum muslimin.
Ya, yang lebih aneh lagi jamaah bahwa kalau saya tidak salah ya, di Karbala atau di Irak atau di Iran, kalau saya tidak salah, kuburannya Abu Lu'al Majusi ini diagung-agungkan jamaah sama orang Syiah. Diagung-agungkan, dia dianggap pahlawan, disebut Syuja'uddin, pahlawannya agama karena berhasil membunuh Sayyidina Umar. Ajib. Khalifah kita, mertuanya Nabi, sahabatnya Nabi, Amirul Mukminin, yang kuburannya jejer Nabi, Abu Bakar, Umar. Ya, dibunuh, pembunuhnya dijadikan pahlawan. Ya, ini pemahaman benar tidak benar jamaah? Tidak benar jamaah. Ya. Oleh golongan Syiah Rafidhah diagung-agungkan. Sudah lihat di YouTube sekarang bisa. Ya. Lihat di YouTube kuburannya Abu Lu'lu'al Majusi nanti keluar di situ. Ya, dijadikan tawaf di kuburannya, diagung-agungkan. Bayangin, karena orang Persia, termasuk orang-orang Syiah ini kan Persia itu, keturunan Majusi, Persia, Yahudi dan seterusnya itu sangat benci kepada Umar bin Khattab karena Umar yang menghancurkan Persia itu. Ya, sangat benci sekali sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kita kembali setelah Umar bin Khattab itu pingsan, dibawa pulang dan didatangkan tabib, ya, dicek kondisi perutnya, dikasih minum susu. Diminum susunya, keluar jamaah dari perut itu keluar mancur susunya, campur darah itu keluar. Ya. Umar itu kuat orangnya jamaah. Kalau kita orang sudah amblas, bah. Ya, Umar bin Khattab orang yang kuat, masih bertahan 3 hari. Setelah ditusuk, bertahan 3 hari. Baru beliau intiqal ya rahmatillah, meninggal. Dicoba nabiz itu rendaman kurma, ya, itu untuk mendinginkan perut. Sama, keluar. Akhirnya Umar pun tidak sadarkan diri karena sakit yang sangat parah dan kehilangan darah yang sangat banyak. Zaman itu tidak ada transfusi darah, Pak. Ya, tidak ada transfusi ya dokter, tidak ada waktu itu. Infus juga tidak ada. Jadi pengobatan apa adanya. Subhanallah jamaah. Umar sangat sulit diajak komunikasi karena sangat lemah. Satu-satunya komunikasi yang bisa jadi Umar itu berdiri dan berbicara melek, ya, itu dikatakan wahai Amirul Mukminin, waktu sholat sudah tiba. Dia langsung melek jamaah. Bangkit beliau dengan kondisi seadanya beliau sholat. Anda bisa bayangkan ya, kekuatan para sahabat dalam urusan sholat. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami para sahabat itu, kalau urusan datang ke masjid, harus sampai minta tolong supaya digotong agar bisa sampai masjid untuk sholat berjamaah. Ya, kita orang kadang sakit walafu, sakit udunen tok muni udur jamaah. Aku loro sikil ku cantengen gak seorang masjid, la haula wala quwata illa billah, cantengen. Ya, seisok melaku sebenarnya. Ya, ini sahabat itu kalau sudah sakitnya tidak bisa bangun, baru tidak bisa ke masjid. Kalau masih bisa bangun, digotong jamaah. Tentunya dengan syarat ya, penyakitnya bukan penyakit menular. Ya, ini banyak perlu diluruskan. Kalau penyakit Anda menular, demam, flu yang demam yang menular, udzur itu, Anda sholat di rumah aja. Ya, biar tidak nulari kaum muslimin. Seperti wabah, virus, COVID yang dulu itu, yang kena tidak boleh masuk masjid. Yang sehat silakan ke masjid. Adapun sakit-sakit yang lain yang tidak menular, silakan Anda datang ke masjid. Ya. Jadi ini perlu diluruskan. Jamaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan kepada antum. Kemudian mari kita ada waktu 5 menit untuk bermunajat kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Barakallahu fikum.